kali ini aku kedatangan tamu yaitu dokter Dokter Adrian, dan di sini aku mau membahas tentang COVID-19 ya. Oke, langsung aja dok. Di banyak berita kan baru ini berita-berita yang muncul itu ada katanya dari dokter anak Indonesia bakalan ada 1 juta anak yang meninggal apabila sekolah dibuka. Itu gimana pendapat dokter? Saya menjawab. Jadi ketika kenapa komitmen itu bisa keluar dari Ikatan Dokter Anak, jadi memang kalau misalnya dilihat dari presentasi jumlah kasus kan terbanyak itu di antara usia lansia dan juga anak-anak. Kenapa sih bisa terjadi di usia lansia sama anak-anak? Karena di usia lansia biasanya daya tahan tubuhnya sudah mulai berkurang. Nah, di usia anak-anak daya tahan tubuhnya mulai mau terbentuk. Nah, jadi di mana usianya itu baru mau terbentuklah si antibodi tadi. Nah, ketika sekolah mulai dibuka itu namanya resiko, bukan berarti 1 juta itu bakal terjadi. Nah, ada kemungkinan juga bisa lebih dari 1 juta. Kenapa? Ketika anak-anak itu, karena ya namanya orang dewasa aja pasti sulit ya menjaga protokol kesehatan, menjaga jarak dan social distancing, karena lumayan terganggu lah aktivitas. Apalagi yang anak-anak yang bisa kita nilai itu pasti kan kegiatannya lebih aktif ya. Iya. Nah, makanya kemungkinan resiko tertularnya itu lebih banyak. Apalagi anak-anak itu masih ilmunya lebih sedikit gitu untuk mengetahui bagaimana sih tentang kesehatan itu. Jadi ketika anak-anak itu ya campur baur aja bergabung seperti itu. Nah, makanya ada kemungkinan ini kan ada mulai mau dibuka. Ada katanya sistemnya kelas 1 dulu, kelas 2 dulu dan segala macamnya. Nah, itu bisa diterapkan kalau memang protokol kesehatan di sekolah itu sama dan bisa diterapkan. Karena kebanyakan yang kita takutkan malah itu salah satu untuk meningkatkan jumlah kasus. Nah, itu yang berbahaya. Oke. Dan mengenai apabila kan kita mau keluar kota, itu pasti dimintai surat kesehatan dan kita harus mengikuti rapid test dok. Dan yang saya ketahui itu rapid test itu bayarnya lumayan mahal dok kan. Yang dari pengalaman saya itu sekitar 350. Itu menurut dokter udah harga yang wajar atau ini hanya menjadi bisnis saja? Kalau masalah harga wajar atau enggak tergantung dari pihak rumah sakitnya sendiri untuk mendapatkan si rapid test ini. Karena memang rapid test sendiri yang disediakan oleh pemerintah itu hanya di rumah sakit umum. Nah, dan di rumah sakit umum kalau memang ada indikasi itu digratiskan. Nah, tapi kalau memang yang untuk perjalanan itu dipatokin harga. Nah, kalau yang sekarang itu nggak boleh lebih dari 150.000 untuk rumah sakit swasta. Nah, atau klinik swasta. Nah, jadi untuk harga, jadi sebenarnya kan produknya ini memang belum ada dari kita, khususnya dari Indonesia. Rata-rata itu kan impor. Yang namanya impor pasti biayanya lebih besar. Nah, kalau masalah harga 300.000, makanya sebenarnya kalau dibilang mahal ya mahal. Cuman ini adalah salah satu langkah untuk mengurangi, saya rasa ya, salah satu untuk mengurangi perpindahan masyarakat. Jadi ya karena biayanya besar ya udah jangan keluar kota seperti itu. Nah, jadi ketika orang yang mampu membayar dengan harga segitu berarti kan ya orangnya yang mampu dan yang ada sangat berkepentingan. Karena kalau kita pribadi yang ada kepentingan ya itu biaya besar gitu. Jadi kalau orang merasa dia nggak keberatan ya fine aja sih harga segitu. Ini bukan bisnis ya dok? Kalau bisa dibilang bisnis ya itu kan di rumah sakit. Tapi bagi kami dokter kami hanya menjalankan prosedur yang ada karena memang ya wajib juga diperiksa supaya tidak menambah jumlah kasus kita yang semakin hari semakin besar. Dan ini kan di era new normal. Itu menurut dokter pemerintah sudah benar nggak menerapkan new normal, sedangkan kasus di Indonesia itu bukan malah berkurang tapi malah bertambah. Menyampaikan kalau misalnya dari pemerintah sekarang udah nggak menyatakan new normal, mereka tuh menyatakan kalau sekarang pembiasaan adaptasi baru. Nah, dengan artian kita itu bisa beradaptasi dengan si pandemi ini sampai pandemi ini hilang dengan sendirinya. Nah, dengan adaptasi ini kita harus tetap menjunjung protap-protap. Nah, jadi dari pemerintah ini sebenarnya yang sudah dikeluarkan peraturan-peraturan itu sudah sangat baik. Nah, hanya saja hukumannya tidak begitu baku atau tidak begitu akurat sehingga ya masyarakat kita selagi peraturannya belum sangat mengkhawatirkan ya enjoy aja. Contohnya kalau kita sebenarnya bukan basic orang Indonesia yang tidak patuh peraturan,
Tapi karena aturannya tidak terlalu bisa dipatuhi. Contoh kalau kita ke negara tetangga lah, contohnya Singapura, mana berani kita buang sampah. Karena peraturannya jelas. Orang Singapura datang ke Indonesia buang sampah sembarangan karena dia tahu peraturannya langgar seperti itu. Jadi peraturannya sudah baik, tapi penerapannya yang harus dievaluasi atau ditindaklanjuti, baik dari yang stakeholder tertinggi sampai stakeholder yang Bukan yang bekerja itu bukan hanya dokter saja, tapi masyarakat juga harus membantu membasmi COVID. Nah, dokter itu nggak begitu besar kalau di luar rumah sakit. Karena dokter itu mau menyampaikan AIWO pun kalau masyarakat tidak aktif untuk mengkampanyekan hal yang sama ya juga sulit, karena kalau bisa dilihat jumlah dokter juga terbatas. Nah, bahkan banyak mulai sekarang banyak dokter juga yang sudah mulai terkena juga dampaknya gitu. Kali ini apa pesan dokter kepada masyarakat ya? Biaran new normal atau ada memulai adaptasi Biasa baru. kegiatan baru? Kalau dari saya pribadi sih sarannya apa yang udah diterapkan sama gugus tugas atau pemerintah tentang protokol kesehatan itu dijalani. Nah, karena bukan itu salah satu tujuannya supaya kita tetap bisa bebas, supaya kita itu tidak stres di rumah, kita tetap beraktivitas di luar ruangan, tubuh kita sehat, dan juga yang paling penting mengembalikan ekonomi. Karena banyak juga karena dampak ekonomi kesehatan terganggu gitu. Jadi ya mulai nggak bisa makan, kesehatan terganggu, lama-lama stres, kesehatan terganggu. Jadi ya semuanya pasti bisa seperti biasa, bukan berarti virusnya hilang, tapi kita beradaptasi dengan kebiasaan yang baik. Sebenarnya dari COVID itu banyak pelajaran yang bisa kita dapat, mulai pentingnya cuci tangan. Yang kedua, berarti selama ini kita berbicara, kita bersin, itu banyak mengeluarkan virus dan kuman. Yang kedua, ternyata jaga jarak itu baik. Seperti itu.